Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, dan dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota, dan membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati beliau Bapak Kepala Desa Muara Bakti, yakni Bapak Haji Asmawi beserta istri dan staf-stafnya, dan yang saya hormati Bapak Marianto SPD beserta stafnya, dan tak lupa juga yang saya hormati dan yang saya cintai pula beliau para dewan juri yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Langsung saja, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tahu nggak kalau kitab suci umat Islam atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita selamanya? Masa iya sih? Iya dong. Penjelasan ini hampir setiap manusia membutuhkan atau menggunakan petunjuk tersebut. Tahu nggak petunjuknya apa? Nih saya kasih tahu. Misalnya cara bagaimana manusia hidup berkeluarga. Hal ini diatur mulai dari hubungan bersuami istri, lalu kehidupan dengan anak-anaknya, dari mulai mendidik sampai kepada pembagian harta warisan. Seperti mana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yahdillah Innallaha alladzi hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita tingkatkan lagi dalam membaca Al-Quran, dipelajari, dipahami maknanya, dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu memberikan petunjuk terhadap aturan-aturan hidup manusia, dan agar bisa mencapai hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Dan aturan yang paling inti adalah kewajiban kita kepada setiap individu. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan agama, yaitu agama Islam seperti sekarang kita ini. Pak, Bu, kalau ada yang bilang saya mah nggak bisa ngaji, apalagi kenal huruf hijaiyah. Pak, Bu, sekarang mah udah nggak zaman, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca tulis. Sekarang mah tempat ngaji di mana-mana ada, di setiap pelosok ada, di setiap daerah ada, di setiap desa ada, di setiap kampung ada, bahkan di dalam rumah pun ada. Apa itu di dalam rumah? Ada HP, ada televisi, iya enggak?
Dan Al-Quran itu memberikan dan Pak, Bu, sekarang mah semua serba digital. Kita belajar aja dikit-dikit. Kalau kata orang Jawa mah apa dah? Alon-alon asal kelakon. Orang Nabi kita aja dulu nih, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadinya nggak bisa baca tulis, sampai pada suatu hari Nabi kita bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun memeluknya dengan erat sampai napasnya sesak. Setelah itu malaikat pun melepasnya dan malaikat pun mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Setelah itu Nabi pun menjawab Ana la aqra'u. Apa artinya? Artinya adalah saya tidak bisa baca. Terus itu sampai berkali-kali. Setelah itu diturunkanlah surat Al-Alaq oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah surah Al-Alaq dari 1 sampai 5. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau ketika ada usaha pasti akan membuahkan hasil. Dan Al-Quran ini juga memberikan petunjuk kepada aturan hidup manusia. Dan Bapak Ibu juga nih bacanya nggak perlu banyak, minimal 1 hari 1 juz. Itu juga udah bisa jadi saksi kita di akhirat kelak. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh surah Al-Mulk, barang siapa yang membacaku di setiap hari, bahkan setiap mau tidur, maka aku akan menemaninya di akhirat kelak, dan aku akan menerangi kuburnya di kelak nanti. Dan itulah dari salah satu mukjizatnya Al-Quran. Juga banyak orang-orang sukses di luar sana, dia penghafal Al-Quran, hidupnya ayem, hatinya tenang tanpa ada masalah. Karena apa? Di hatinya selalu ada Al-Quran dan di pikirannya selalu ada Allah. Makanya hidupnya tenang. Nggak cuma di akhirat, nggak cuma di akhirat, tapi juga nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Apalagi nih di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, yang mana para setan dikurung di dalam neraka dan pintu rahmat terbuka untuk siapapun yang ingin melaksanakan kewajiban dan kebaikan di bulan Ramadan. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat hanya saya sampaikan. Pantun lagi nih, boleh nggak? Upin Ipin main di sawah. Maafin kalau aneh ada kata-kata yang salah. Ihdinas syiratal mustaqim wa akhiran undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.